Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwati iman jamaah Masjid Asy-Syidik. Pada pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan oleh-oleh mungkin ya, oleh-oleh dari dua kegiatan. Pertama adalah Rakernas Laz Persis se-Indonesia. Yang kedua adalah Daurah Zakat dan Wakaf yang dilaksanakan di Kota Bandung kemarin. Terkait dengan masalah zakat, insya Allah di sini banyak yang sudah sangat paham. Ada Pak Haji Abdul Wahab, ada Pak Sukma dan sesepuh-sesepuh yang lain. Maka nanti ketika pun misalkan ada hal yang kurang sesuai, silahkan nanti dikoreksi ya. Nah begitu, sesuai dengan apa yang senantiasa Allah ingatkan dalam beberapa ayat, bahwa kewajiban kita adalah aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi kalau melihat dari ayat aqimus sholat wa atuz zakat, itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran sekitar di 82 ayat. Artinya ketika diingatkan beberapa kali oleh Allah, maka itu artinya urgensinya sangat luar biasa. Dan di sini kalau kita lihat kenapa perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat, karena perintah zakat sama kedudukannya dengan perintah sholat. Jadi tidak ada pemisahan, hanya sholat saja tapi tidak zakat, nggak bisa. Dan kewajiban zakat sama dengan kewajiban sholat, yaitu adalah kewajiban masing-masing individu. Bahkan di zakat fitrah, zakat fitri, sampai ketika bayi dalam kandungan 4 bulan wajib zakat. Nah ini yang perlu kita bersama-sama untuk terus mensosialisasikan bagaimana kewajiban zakat, infak, sedekah itu sangat penting. Jadi ketika kita menunaikan zakat, infak, sedekah, itu jangan terpikir bahwa tujuannya adalah untuk membantu orang-orang miskin. Tidak. Membantu orang-orang miskin adalah efek dari kita menunaikan kewajiban zakat, infak, sedekah. Zakat mah adalah kewajiban kita yang harus ditunaikan. Pada saat kita menunaikan zakat atau infak, sedekah, bisa berdampak, berefek kepada hal-hal lain. Salah satunya adalah membantu fakir miskin gitu. Jadi apa tujuan zakat? Tujuan zakat adalah untuk membantu orang-orang miskin. Itu adalah dampak dari kita menunaikan zakat. Kenapa sangat penting? Karena dari hasil Rakernas Laz kemarin disampaikan bahwa ternyata potensi zakat di Indonesia itu sangat luar biasa. Dari data Basnas yang dirilis pada saat kemarin disampaikan bahwa ternyata potensi zakat di Indonesia itu kemarin terhitung sampai 387 triliun. Hadirin jamaah, eta lamun duit 387 triliun, ulah jauh-jauh lah ka Persis 1 triliun banyak. Kita bisa manfaatkan untuk segala sisi, termasuk untuk peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kegiatan kejamiah. Namun sampai kemarin potensi zakat itu sendiri baru terhimpun sekitar 80 triliun. Dari 80 triliun itu Persis baru bisa memberikan sumbangsi 72 miliar. Jadi target Persis kemarin untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah itu adalah tahun kemarin 2023 72 miliar. Dan kita capai sekitar 73 miliar. Jadi melebihi. Dan dilihat dari pencapaian setiap
kantor layanan pembantu itu semuanya tercapai target. Artinya ketika digulirkannya terbentuknya SK Badan Zakat atau Laz Persis pada tahun 2001, yang pada saat itu kita juga nggak ngerti ya Pak, tiba-tiba dinamakan PJ itu, padahal SK Kementerian Pendidikannya adalah Laz Persis, gitu ya. Nah ternyata seiring dengan berjalannya waktu dan ada yang mengoreksi bahwa kenapa PJ itu menjadi terkendala, karena ketika mengurus izinnya bukan PJ itu, izinnya adalah Laz Persis, gitu. Maka dengan segala konsekuensinya seluruh atribut PJ itu harus diganti, baik dari sisi logo, dari kwitansi dan sebagainya. Nah ini yang kita harus sama-sama hadirin jamaah Masjid Asy-Syidik untuk terus mensosialisasikan, karena tidak cukup dengan mungkin amilin Laz, karena amilin Laz juga terbatas porsennya. Artinya bagaimana kalau kita lihat ya, mungkin secara umum kalau orang tidak sholat itu terasa banget merasa berdosa, tapi lawan orang teu zakat teu infak sedekah asa biasa-biasa. Nah ini yang kita sama-sama untuk mengingatkan kepada baik diri kita sendiri, keluarga, maupun kepada orang lain. Ternyata kalau lihat dari potensi begitu ya, maka Persis untuk tahun 2024 tahun ini target yang ditetapkan oleh pimpinan pusat yang diberikan kepada Laz Persis pusat itu 80 miliar. Terus terang pada saat beberapa tahun lalu ketika yang disebut dengan Baznas atau Laznas itu minimal bisa menghimpun 50 miliar. Nah pada waktu itu Persis agak empot-empotan, khawatir tidak tercapai ini 50 miliar ini. Ternyata alhamdulillah, kalau nggak salah perizinan kita sudah sampai 3, 4, 5 kali diperpanjang oleh Kementerian Agama, gitu ya. Itu dari hasil oleh Laz kemarin. Nah ini yang kita sama-sama ketika pun misalkan gak usah terlalu jauh berpikir fenomena atau terjadi di skala nasional, di kita pun di levelnya baik kota maupun kita di kecamatan, ketika ada Laz Persis itu setidaknya kita bisa memberikan atau mendebar manfaat, mensupport kegiatan-kegiatan kejamiahan. Memang mungkin dari sisi persentase atau dana itu belum terlalu optimal. Kan ini bergantung kepada penerimaan. Saya sampaikan kepada tim Laz, ya kalau ada dananya kita salurkan, nggak boleh tidak kita salurkan. Nah, yang punya hajat, yang punya program itu adalah otonomnya Persis. Jadi kalau Laz itu support dari belakang, gitu ya. Gitu. Nah, makanya ketika kemarin ada kegiatan contoh, ya misalnya contoh kecil buka bersama, ya pimpinan jamaah, pimpinan cabang yang punya hajat, bukan Laz Persis yang punya hajat. Laz Persis mendukung dari belakang, gitu ya. Nah itu beberapa oleh-oleh yang selanjutnya adalah bahwa per tanggal kemarin kalau nggak salah 23 Februari ya, yang undangan zakat itu ya Pak, daurah zakat itu telah dibentuk Badan Wakaf Persis BWP. Ketuanya itu adalah Al-Ustadz Dr. Nur Zaman ya, dan staf operasionalnya adalah Ketua Direktur Umum Laz Persis yaitu Angga Nugraha. Nah, diharapkan dengannya dibentuknya Badan Wakaf Persis ini, pertama adalah menyelesaikan masalah-masalah administrasi yang terkait yang wakaf yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau nggak salah dari 2.400 lebih aset wakaf kita itu belum setengahnya dari sisi perizinan itu selesai.
beres gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Yang kedua, tugasnya Badan Wakaf Persis adalah bagaimana mengoptimalisasikan wakaf-wakaf yang ada di Persis itu sendiri. Bagaimana wakaf-wakaf itu bisa menjadi hal yang produktif. Nah, gitu kan. Bahkan sekarang digulirkan adanya wakaf tunai, gitu ya. Wakaf tunai ternyata ini sudah dijalankan infonya oleh Persistri itu. Dari wakaf tunai itu mungkin nanti Pak Haji Wahab juga bisa menjelaskan. Dari wakaf tunai yang digulirkan 5.000 sehari, itu kita bisa membeli kantor Persistri pusat yang ada di Jalan Kalipapo. Itu dari wakaf tunai, gitu ya. Kalipapo itu kan berapa miliar, tapi kan kalau kita upayakan setiap hari, kita gulirkan 5.000 sehari, seluruh anggota kan Persistri mah rajin itu mengumpulkan infak sedekah walaupun hanya kecil tapi rutin, termasuk kegiatan kejamian. Kadang-kadang tidak menggunakan kas PC, tapi suka donasi setiap kegiatan. Nah, itu luar biasa. Dari sana aja kita sebenarnya sudah melakukan yang namanya wakaf tunai. Dan wakaf tunai ini diharapkan ketika disalurkan dalam hal yang produktif itu boleh-boleh saja. Hanya kalau kemarin disampaikan itu adalah ya kalau memang wakafnya 350 juta, ya itu nggak boleh berkurang ketika dipakai usaha. Harus, atau di hal-hal produktif harus tetap 350 juta. Makanya rada berat nih kalau menggunakan wakaf tunai, karena nggak boleh rugi bahasanya. Harus tetap, karena itu adalah amanat, gitu ya. Nah itu. Nah, hal-hal yang lain hadirin jamaah Masjid Asy-Syidik, bahwa disampaikan baik pun oleh Sekretaris Umum Al-Ustadz Aai dan Dr. Latif Awaludin, bahwa di PP Persis sudah membuat pedoman perjakatan persatuan Islam. Ya, di sini dijelaskan bahwa pedoman perjakatan merupakan pedoman atau aturan yang dibuat oleh Jamiah Persatuan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama, Qonun Asasi, Qonun Dahili, dan pedoman kerja serta rencana jihad persatuan Islam. Maka selanjutnya adalah setiap orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. Yang ketiga selanjutnya adalah anggota Persis, bagian otonom dan badan usaha yang dimiliki oleh mereka berkewajiban menunaikan zakat. Jadi anggota Persis atau badan otonom ataupun badan usaha itu berkewajiban menunaikan zakat. Siapa? Kepada siapa? Anggota Persis dan badan usaha yang dimiliki oleh anggota Persis membayar zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya melalui Laj Persis. Jadi dalam Rakernas kemarin ditegaskan oleh Direktur Utama Laj Persis bahwa kewenangan atau otoritas pengumpulan dana zakat, infak, sedekah adalah ada di Laj Persis. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena saya melihat fenomena ternyata pada saat Rakernas Laj itu hampir semua cabang-cabang atau kota-kota itu menyampaikan bahwa di jamaah itu masih memang belum rapih dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah. Persistri menghimpun, pemuda menghimpun, pemudi menghimpun, dan yang lainnya menghimpun. Nah, dengan kemarin ditegaskannya dalam Rakernas Laj, di sana kemarin dibuatkanlah sebuah MOU PP Persis dengan Laj Pursat, diikuti oleh badan-badan otonomnya, termasuk Persistri, pemuda-pemudi, pimpinan pusat, juga hima-himi dan yang lainnya. Itu melakukan sebuah MOU bahwa penghimpunan zakat itu harus melalui Laj. Dan ini ternyata disampaikan oleh Ustadz Angga, ini harus hati-hati ketika ada di kejadiannya jamaah kita di Kalimantan menghimpun dana zakat, infak, sedekah,
tanpa berizin, itu yang berujung kepada pengadilan. Ini yang nggak boleh gegabah gitu. Makanya mungkin kita sering diingatkan gitu ya, hati-hati karena ini dampaknya ke ranah hukum. Makanya kalau zakat fitrah yang sekarang pun ya Pak, itu kalau persis di asidik ini tidak punya las, itu harus ada UPZ yang berizinnya dari kelurahan gitu aja. Makanya tahun kemarin digulirkannya, ada pertemuannya juga Pak Haji Abdul Wahab hadir ya Pak di kelurahan itu kelurahan tadinya mau hadir ke Masjid Asyidik ini, tapi setelah disampaikan oleh Pak Haji Abdul Wahab dan kesepuhan yang lain bahwa di Persis sudah mempunyai laz sendiri, dan akhirnya saya juga ngobrol dengan pihak RT RW ya, jadi untuk Persis dikelola oleh laz Persis gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain, bahwa zakat ini memang kan terdiri dari beberapa jenis ya. Ada yang disebut juga dengan zakat fitrah atau zakat nafs ya, dan zakat amwal. Zakat fitrah atau zakat nafs ya merupakan zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf yang memiliki kelebihan makanan berupa makanan pokok atau uang untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa menjadi tanggungannya, yang dibagikan kepada para mustahik pada tanggal 1 Syawal setelah subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan malam sudah ditegaskan oleh Pak Haji Abdul Wahab bahwa hati-hati. Ternyata kemarin sore pun saya ngobrol dengan teman saya di kantor, banyak tuh yang masih banyak yang pembagiannya setelah Isya, didorong-dorong gitu mau beas setelah Isya. Apa alasannya? Alasannya adalah meh teriwe pas salat subuh teh. Kan hati-hati juga ini. Alasannya supaya teriwe. Dan hampir semua, ya bukan hampir semua, banyak. Kemarin juga disampaikan oleh Pak Haji Abdul Wahab ya, di kita salah satu mungkin yang menolak ya, ketika di instansi lain atau di kelurahan atau dimanapun ya membagikan setelah pada Isya itu tidak boleh, karena hadisnya sudah jelas bahwa pembagian zakat itu terutama zakat fitrah itu harus setelah sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan ini kenapa harus kita menyalurkan zakat infak sedekah harus kepada badan-badan zakat yang memang profesional dan betul-betul amanah gitu ya. Jangan sampai sekedar mengumpulkan zakat, menaruh zakat gitu ya. Kan yang lucunya kadang-kadang kan hari tiap tahun menghimpun zakat gitu ya, tapi kita nggak tahu ya ini mah di kota lain atau di kota-kota lain, tapi kadang-kadang nggak tahu apakah mengerti tidak dengan dari mulai penghimpunan sampai pendistribusian. Ini yang bahaya, jangan sampai nanti zakat kita menjadi batal, jadi masuknya sedekah biasa gitu ya. Nah ini yang perlu dicermati. Yang kedua adalah zakat amwal itu atau zakat harta, ada beberapa jenis. Pertama adalah zakat emas dan zakat perak sebagai perhiasan, zakat emas dan zakat perak sebagai simpanan. Ini berbeda. Zakat uang sebagai simpanan, zakat hasil bumi atau hasil pertanian atau ziroah, zakat hasil pertambangan, ma'adin, zakat barang temuan, rikas, dan zakat tijaroh atau barang dagangan baik perseorangan ataupun badan perusahaan dagang. Kemudian ada zakat hasil peternakan gitu ya. Nah ini sebagai tazkirah saja bahwa perhitungan zakat amwal atau zakat mal masing-masing menurut nisab, kadar, dan waktunya. Kalau kemarin Ustadz Latif menyebutkan ada nisab dan ada haulnya gitu ya. Jadi ada batasan minimal itu berapa yang harus dikeluarkan, dan ada yang
terkena haul gitu ya, atau setiap tahun yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, pertama dalam panduan ini disampaikan bahwa zakat emas dan perak sebagai perhiasan dikeluarkan zakatnya satu kali ketika akan dipakai. Jadi sebagai perhiasan dikeluarkan zakatnya satu kali ketika akan dipakai dan selama dimiliki sebesar 2,5% dengan tanpa nisab atau batasan minimal. Nah, ini yang kita ingatkan terutama mungkin kepada keluarga kita, istri kita, anak kita ketika mempunyai zakat emas atau perak yang sebagai perhiasan. Ya, gitu kan? Gitu. Dan kemarin pada saat Pak Angga hadir di Rocking, itu ada yang menanyakan zakat emas dan perak itu seperti apa. Yang kedua, zakat emas dan perak sebagai perhiasan apabila perpindahan kepemilikan zakatnya dikeluarkan 2,5% dengan tanpa nisab. Karena kenapa? Karena orang yang memilikinya baru, gitu ya. Itu harus dikeluarkan. Yang ketiga, emas dan perak sebagai simpanan tiap tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini sebagai persimpanan. Kalau tadi sebagai perhiasan, ini sebagai simpanan, zakatnya 2,5% dengan nisab. Nah, ini baru ada nisab. Dengan nisab masing-masing 10 gram dan 600 gram. 10 gram untuk emas dan 600 gram untuk perak. Berarti sebenarnya Pak, mun ayeuna tah 80 gram teh 80 juta menurutnya. Kurang lebih kalau emasnya 1 gramnya itu 1 juta. Saya tadi cek di internet itu sudah 1,2. Nah, itu kalau kita misalkan emas 1,2. Tadi saya cek di internet itu. Ya, sekarang kalau ngitung gampangnya 90 gram kali 1 juta aja udah 90 juta. Jadi kalau misalkan kita punya emas tapi kurang dari nisab, berarti tidak 90 gram. 90 gram. Nah, 90. Kan saya bilang 90, makanya kalau 1 gramnya 1 juta berarti kan 90 jutaan gitu ya. Nah, ini ya. Da perak mah jarang ya yang punya perak ya. Rata-rata mah ngubegeuna emas ya. Iya, Pak. Iya. Zakat emas juga beda-beda ya, Pak. Ada emas muda itu ya. Ada emas muda. Antam. Ya. Baik. Selanjutnya adalah uang sebagai simpanan atau tabungan atau deposito yang jumlahnya senilai dengan emas 90 gram. Nah, senilai dengan emas 90 gram aja, hati-hati ini aja nih kalau punya uang minimal 90 gram itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5% gitu ya. Halo, cek aja ECT ya. Ya, itu jadi kita mengingat kalau tabungan nih rata-rata biasanya kita punya tabungan. Walaupun ya ada yang kurang, ada yang lebih dari nisab gitu ya. Terutama yang lebih dari nisab nih. Gitu ya. Misalkan Pak Ustadz Sukma uang pensiunnya sudah di atas 100 juta misalkan. Nah, itu harus dikeluarkan itu. Mau nggak mau. Siapa yang tahu? Ya, yang tahu diri kita sendiri. Orang lain tidak akan tahu gitu kan. Nah, itu. Kemudian hasil bumi atau hasil pertanian dikeluarkan zakatnya 10% untuk yang diairi alam, untuk sebesar 5% untuk yang diairi melalui tenaga manusia atau binatang seperti pakai kerbau mungkin ya, atau pakai sapi atau mana pada tiap-tiap musim panen dengan nisab sebanyak 5 wasak. Di sini disebutnya 5 wasak itu kalau di sini tersampaikan bahwa setara dengan 653 kg. 5 wasak itu 653 kg gitu ya. Nah, di kita jarang nih orang-orang pertanian, kecuali mungkin Pak Ali. Tapi pertaniannya Pak Ali khusus pertanian benih, tidak pertanian kayak engkol kayak gitu ya, mungkin ya wortel gitu ya. Nah, itu pribadi ya.
Ya, pribadi atau badan. Ya, pribadi atau badan. Selanjutnya adalah hasil pertambangan dikeluarkan zakatnya 20% tiap mendapatkan dengan tanpa nisab atau haul ya. Selanjutnya adalah harta barang temuan. Nah, rizkaz dikeluarkan zakatnya 20% tiap mendapatkan dengan tanpa nisab atau haul. Barang dagangan, nah ini Pak Haji nih, Pak Haji Dudung. Barang dagangan tijaroh dikeluarkan zakatnya dari barang yang sudah laku dijual 2,5% tiap tahun dengan tanpa haul dan nisab gitu ya. Jadi banyak orang yang ya sebetulnya mudahnya adalah kalau misalkan harga baju koko 100.000 berarti tinggal diambil 2,5% gitu ya. Ya berarti berapa? 2.500 Pak JC. Nah kali seberapa ribu gitunya. Nah itu ya memang kalau dilihat dari angka ya kan bergantung kepada penjualan. Kalau penjualannya semakin banyak berarti zakatnya juga semakin banyak gitu ya. Jadi ngitungnya gitu Pak JC. Lamun misalkan aduh lieur saya bilang kemarin malam lamun lieur harus punya konsultan kalau perusahaan besar itu. Jadi 2,5% yang terjual bukan terjual gitu kan. Nah ini dari panduan Persis ya gitu ya. Nah gitu jadi itu karena saya pun di tempat kerja mungkin Pak Ali juga sama sebagai dosen itu sekarang potongan zakat potongan PPN itu lumayan besar sekarang PPH gitu ya. Kemarin itu ada perubahan sekitar 2 bulan yang lalu itu naik gitu ya potongan kita tuh ya. Jadi pajak aja dipaksa gitu ya. Nah kalau zakat dipaksa juga ya harusnya hasilnya mungkin bisa setara dengan pajak gitu ya. Gitu. Terbayangkan saja kalau tadi 357 triliun itu betul-betul kita Basnas atau kita bisa himpun, insya Allah gitu ya. Berbagai kegiatan untuk kegiatan jamiah atau kegiatan Islam itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah saya sampaikan ada nisab ternak ya. Nah ini ahlinya nih Pak Sukma nih. Nanti dikoreksi. Nisab ternak ada pertama adalah nisab ternak unta. Nisab ternak unta itu tiap 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Gitu ya. Tiap 25 sampai 35 ekor. Jadi bandingannya adalah berarti 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Lamun 10 ekor 2 ekor kambing. unta dewasa ya? Ya, unta dewasa gitu ya, bukan unta. Kedua, 25 sampai 35 ekor zakatnya 1 ekor unta betina umur 1 tahun gitu ya. Tiap 36 sampai 45 ekor zakatnya 1 ekor unta jantan umur masuk tahun ketiga. Tiap 46 sampai 60 ekor zakatnya 1 ekor unta betina umur masuk tahun keempat. Jadi tiap 61 sampai 75 ekor zakatnya 1 ekor unta betina umur masuk tahun kelima. Tiap 76 sampai 90 ekor zakatnya 2 ekor unta jantan umur masuk tahun ketiga. Tiap 91 sampai 120 ekor zakatnya 2 ekor unta betina yang sudah keluar air susunya. Tiap 121 ke atas untuk setiap 40 ekor dan 1 ekor unta betina masuk tahun keempat untuk setiap 50 ekor. Jadi ternyata zakat peternakan juga lumayan potensi ya kalau lihat dari sini. Untuk sapi kerbau, nih para pengusaha sapi ya, tiap 30 ekor zakatnya sapi atau kerbau umur 1 tahun. 30 ekor 1 sapi umur 1 tahun ya. Dan tiap 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi 2 tahun lebih ya Pak gitu ya.
Kambing, nah pengusaha kambing atau domba 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor zakatnya 1 ekor. 21 sampai 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor. 201 sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor. Jadi sebenarnya sudah ada perbandingannya. 300 ekor ke atas dikeluarkan zakatnya tambahan 100 ekor dengan 1 ekor. Jadi perbandingannya 101 ekor gitu ya. Nah, ini barangkali Pak Haji Ince nih mau nanti ternak kambing domba ya Pak Haji. Ini ada sudah aturan-aturannya. Baru nih ya. Nah, persiapan pensiun kan Pak Haji. Kemudian perhitungan zakat fitrah, dikeluarkannya zakat 1 sok atau 3 liter atau kilogram per jiwa. Kalau di Bogor bersemuanya pakai liter, kalau di Bandung pakai kilogram Pak. Makanya Las Pusat itu bikin tabelnya itu pakai kilo, kalau di kita pakai liter. Dan zakat fitrah di kita kan sekarang kalau mengacu kepada Basda atau Basnas 45.000 per jiwa. Ya sebetulnya tidak, itu sebagai ada. Kalau misalkan memang orang gunakan beras yang 12.500 per liter, ya nanti tinggal dihitung. Makanya di meja gerai-gerai sudah kita siapkan perhitungan zakat yang menggunakan beras gitu ya. Kadang-kadang ada nih yang mempermasalahkan cenah zakat make beas teh teu nyunah duit sebenarnya da kata Ustaz Aceh da make beas ge da itu adalah hasil ijtihad gitu. Jadi bukan berarti zakat beas itu betul-betul nyunah henteu. Dan zakat beas pun itu hasil dari ijtihad para ulama. Bener mah kurma seberaso gitunya. Nah itu. Hanya ini nanti kita bisa berdiskusi, nanti Pak Haji Wahab mungkin atau Pak Sukma bisa terkait zakat profesi. Kalau zakat profesi sesuai dengan fatwa Dewan Hizbah itu kalau nggak salah rapat 2002 itu di Persis tidak mengenal yang namanya zakat profesi gitu ya. Zakat profesi memang digulirkan oleh Profesor Dr. Yusuf Kordowi gitu ya. Yusuf Kordowi dengan berbagai punya dalil-dalil ya istilahnya. Namun kalau di Persis untuk zakat profesi ini tidak difatwakan harus ada zakat profesi. Hanya di sini diganti dengan infak wajib profesi yang besarnya nanti disesuaikan dalam fatwa Dewan. Kalau saya melihat sebetulnya dengan banyaknya terkhusus di sini, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kita itu sebetulnya sudah melebihi zakat profesi. Ya bisa di antara kita, misalkan saya, mungkin Kang Adi, itu kan sebulan kadang-kadang sudah mendonasikan per bulannya berapa. Ada donatur tetap, tes sudah ini kan, nah gitu. Oleh-olehnya itu, dan selanjutnya di sini dijelaskan terkait dengan Las Persis. Nah, Las Persis ini juga terus mengembangkan peningkatan kualitas SDM-nya. Kita diwajibkan pertama adalah meningkatkan kemampuan amilin dengan mengikuti pelatihan amilin. Ternyata pelatihan amilin ini nggak murah. Amilin pengen punya sertifikat minimal biayanya 1 kali pelatihan itu 3,5 juta gitu ya. Mending jika SIM pagi SIM mah 300 ribunya, amilin mah 3,5 juta minimal. Itu tuh udah paling murah gitu ya. Sertifikat. Ya, sertifikat. Nah, ini sertifikat ini buat apa? Sertifikat ini untuk perpanjangan pengelolaan Las Persis. Ini diminta oleh
Kementerian Agama. Gitu. Yang kedua, selain juga SDM, ya, juga dari sisi penghimpunan tadi sudah disampaikan. Makanya sekali lagi, ketika misalkan di antara kita baik otonom atau siapapun ini istilahnya tinggal berkoordinasi saja ketika ingin melakukan penghimpunan. Saya melihat di Kota Bogor, terutama Bogor Utara, alhamdulillah sudah mulai rapi, ya, tersisi dengan rajinnya menghimpun infak sodako itu koordinasi dengan kita, gitu ya. Ada program kemarin gas yang terakhir itu tersisi berhasil menghimpun 350 paket. 350 paket kali 80.000 berarti. Nah ini tercatat dan takut saya lupa, ini mumpung ada ketua jamaah, hasil rakernas kemarin pagi termasuk iuran wajib kita itu harus dilaporkan ke iuran wajib dilaporkan ke BAS, termasuk infak yang ada di khutbah Jumat di Jumatan itu juga harus lapor saja. Uangnya nggak usah dikirim ke BAS, lapor saja. Karena tadi target KLP itu dalam setahun minimal kita harus bisa menghimpun 600 juta. Bahkan targetnya pusat itu 600 juta itu di luar kurban. Dalam kurban pasti kan sekali kurban Bogor Utara mungkin bisa lebih dari 300 juta. Nah kita targetkan di luar kurban itu 600 juta. Kantor layanan Kota Bogor itu targetnya 1,5 M. Jadi nggak main-main lagi. Ngurus zakat ini bukan sekedar kita urusan sampingan, tapi betul-betul istilahnya harus mendapatkan porsi yang serius, kredibel, akuntabel, transparansi dan sebagainya. Saya pikir itu saja. Nah itu Pak Haji Jamal mungkin tadi untuk iuran wajib tolong nanti dikoordinasikan dengan BAS, dan yang menghimpunkan orang-orang BAS juga. Insya Allah kalau di Jamaah Cibulu sudah terjadi pelaporan iuran wajib. Cuman kemarin baru infak sodakonya saja. Iuran wajib nanti belum tertulis. Ya termasuk juga infak-infak yang masuk ke pesantren itu juga nanti disampaikan, dilaporkan jelas. Ya periodiknya silakan minimal paling tidak supaya nggak lupa sebulan sekali. Ya. Ternyata saya lihat potensinya luar biasa. Mulai tahun ini pesantren-pesantren diberikan surat tugas atau kewenangan untuk menghimpun dana zakat infak sodako. Saya lihat di pesantren 9 sudah lumayan juga tercatat aja. MTS itu 1,5 ya? MTS itu 1,5. KMI sekitar 400. Pesantren 112 itu juga hampir sama guys. Itu tuh belum masuk semua. Nggak masuk semua gitu. Itu dengan segitu lumayan penghimpunan. Nah mudah-mudahan dengan istilahnya optimalisasinya penghimpunan sampai distribusi zakat betul-betul. Kalau kita targetnya tadi adalah bisa menempatkan manfaat ini tidak dirasakan oleh anggota Persis, tim simpatisan. Kita targetnya adalah bagaimana untuk bisa menyentuh masyarakat umum. Kalau di sini insya Allah warga di sini, di sekitaran sini kita perhatikan siapa-siapa yang memang dibutuhkan. Termasuk kita targetkan ke depan juga untuk santri-santri yang memang belum mampu, tidak mampu, minimal SPP-nya ini kita saya dengan timnas itu harus kita upayakan mereka bisa gratis. Ya. Dengan apa? Dengan nanti dari dana zakat itu atau infak sodako yang terhimpun dari BAS Persis. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ditambahkan nanti Pak Haji. Ada sedikit berbeda masalah zakat tijarah. Dulu keputusan pusat bahwa zakat untuk menghitung zakat tijarah itu modal tadi ya. Jadi modal ya. yang
dijual. Ya. Itu dasarnya waktu Khalifah Umar menanyakan kepada seorang pedagang yang punya kulit itu. Di kulit harganya mau dijual berapa? Saya tidak katakan. Jadi dulu Ustaz Abdul Rahman berpendapat setelah berpendapat itu bahwa barang yang akan dijual itu dijualkan. Ya. Tapi sekarang ini sudah dijual. Ya, barang yang aku dijual Pak. Nah, mungkin kan ilmu itu berkembang ya Pak Haji. Ilmu itu berkembang. Jadi sudah ada kajian-kajian lagi. Ya kita bersudut saja. Di sana kan bukan orang-orang yang sembarangan yang menetapkan hukum. Kita ada nisabnya. Nah, di kita ada Dewan Hisbah. Ya, kita sebagai anggota perlu patuh dan taat apa yang sudah ditetapkan oleh Dewan Hisbah. Salah satunya juga kan Sadat Awaludin adalah salah satu anggota Dewan Hisbah yang memang beliau pakarnya dalam bidang ekonomi Islam. Ya, itu. Pak, siapa dulu Pak Haji? Ini kita bukan dalam arti ini ya, kita diskusi. Sharing, ya bukan saya ahli yang lebih paham juga. Bisa saja nanti ditambahkan oleh Pak Sukma atau yang lainnya. Nanti Pak Haji ya bisa. Pak Ade belum menjelaskan tentang masalah mustahik zakat. Dari zakat fitrah itu kan ada 8 asnaf. Ya. Kemudian di sini yang biasa terbagi kepada fakir miskin, kadang-kadang kalau mu'alaf nggak ada ya sini, terus gorimin juga nggak ada, kadang-kadang nggak ada. Cuma dibagi amilin, fakir miskin, dan dana sabilillah. Ya. Itu yang sudah sering berlangsung setiap tahun. Bahkan itu yang saya tanyakan tentang masalah 8 asnaf itu ya, pembagiannya, haknya yang hak mustahik untuk mendapatkan zakat dari zakat fitrah. Kemudian untuk mendapatkan zakat dari zakat mal, itu terdiri dari zakat tijaro, zakat peternakan, itu kan semuanya zakat mal ya, zakat amwal itu. Itu pembagiannya tuh kepada juga di situ termasuk ada amilin dan dana sabilillah. Ya. Kalau yang lain apakah termasuk mendapat hak enggak? Ya. Karena kan itu yang ditanyakan 2 pertanyaan. Kemudian yang satu lagi tadi zakat perhiasan ya. Satu kali saja ketika mau dipakai ya, satu kali seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Kalau zakat perhiasan yang disimpan setiap tahun. Haul. Ya. Lama-lama haul sebenarnya. Ya itulah. Ya. 3 pertanyaan aja. Baik. Dari Persis ya, alokasi dana zakat infak itu kan itu kalau dipresentasikan fakir miskin itu mendapatkan porsi yang terbanyak 50% gitu ya. Sabilillah jamiah di sini ditetapkan 25%. Saya tidak pakai seper isi pusing ya. Persen aja lah, 50%. Sabilillah jamiah 25%. Nah, ini biar sekalian nih saya sampaikan hasil rapat kemarin di Persis Kota Bogor bidang perjakatan yang dihadiri oleh Ketua PD dan seluruh ikhtiar zakat. Karena di kita tidak ada ranting Pak Haji. Nah, ranting itu 20% itu dibagi kepada 3 otonom. Pertama adalah PD yang tadinya dapat 10% dikasih 10% dari ranting. PC yang tadinya 20% dikasih 5% tambahan dari ranting. Jamaah darinya 30%, darinya 25% menjadi 30%. Jadi jamaah tuh paling gede Pak Haji jamaah. Nih, kalau dari sini dari jam sabilillah jamnya. Ini mah teknis Pak Haji ya, teknis di kita. Amilin 12,5%. Dan ada sabilillah pengelola itu 12,5%. Di hari kita tentu saja bagaimana untuk pendistribusiannya. Kemarin juga ada yang bertanya, bagaimana? Kan di kita rata-rata yang gak mampu juga zakat. Karena memang zakat wajib. Tapi dikasih lagi sebagai data mustahik, gitu ya. Ya kan kita lihat siapa saja orang yang paling membutuhkan, gitu kan? Gak ada masalah ya. Kalau kita pikir kan di Arab sana hampir rata-rata mampu, kan gitu ya. Yang nggak usah Arab lah, ini mah kita berbicara lingkungan kita aja. Saya melihat kemarin ada salah satu warga kita yang sebetulnya itu dalam kondisi kesulitan.
tapi berzakat. Saya lihat kemarin bertransaksi dengan Pak Haji Abdul Wahab. Saya lihat kemarin, saya sambil jalan. Saya ternyata. Padahal beliau itu adalah setiap tahun mustahil. Haji ya, mustahil. Gitu. Kenapa? Ya karena zakat mah memang wajib. Syariatnya wajib. Nah terkait dengan tadi akad zakat, sebetulnya kalau setahu saya dalam tuntunan itu ada akadnya Pak. Minimal kita berdoa Allahumma sholli alaihi. Minimal. Salaman tak Pak Haji? Saya mah dengan ucup dulu salaman Allahumma sholli alaihi. Mungkin dengan Pak Haji waktu itu lupa mungkin. Allahumma sholli alaihi. Tapi ada orang yang selalu disebutkan namanya. Allahumma, misalkan namanya siapa gitu kan. Dan bintinya kadang-kadang binnya itu sudah disebutkan. Kenapa kita cukup dengan Allahumma sholli alaihi? Alaihi itu berarti mencakup secara keseluruhan, ya. Kan kadang-kadang yang zakat tadi tidak hanya satu, kan bisa lebih dari satu. Gitu. Itu terkait akad. Yang kedua, memang kenapa seolah-olah di sini yang mengelola zakat Pak Haji Wahab, misalkan ya, Pak Haji Yaya, Pak Ucup, ya karena rata-rata ya tiap tahun beliau-beliau ini yang bersedia. Saya masih salut dengan Pak Haji Abdul Wahab, walaupun beliau usianya dengan sudah sangat sepuh, tapi masih gigih. Kadang Pak Haji Wahab setahu saya itu suka jalan kemana itu untuk nyari zakat, menjemput wajib. Ya, nah itu. Pak Haji Wahab mau ada ditambahkan terkait akan zakat? Ini saya kan menjual batu. Apakah dari penjualan rokok itu boleh zakat? Harus. Katanya nggak boleh kan? Kalau jual rokok itu boleh ada zakat. Coba jelasin. Ijarah kan? Pernah ada yang menerima saya setor kalau rokok nggak boleh zakatin gitu. Ya, mungkin ada yang bisa menambahkan Pak Sukma, Pak Haji Wahab dulu. Kalau dari rokok itu memang ya bentuknya juga nggak ada. Iya. Nggak ada betul. Tapi yang paling laku kalau di warung. Nggak ada yang mengkhawatirkan. Ya sebetulnya gini, kalau rokok ya kalau dari kadar itu pun kan tidak, istilahnya kalau haram kenapa Ustaz Amin ngerokok? Bahasanya gitu kan, simpelnya kita ahli hukum ahli hukum di sekretaris Dewan Isma gitu ya. Ya haram itu beberapa orang yang mengharamkan untuk dirinya, gitu ya, haram. Ya kayak saya misalkan mencoba untuk mengharamkan rokok itu haram supaya tengah rokok gitu. Bisa. Gitu. Merokok itu haram ketika waktu komat 5 menit lagi. Benar nggak? Ya, kita mah babnya beda Pak Jince ya. Kalau masih panjang ya masih bisa makan permen di waktu makruh. Kalau di sini kan tidak jelaskan, ya kan kita nggak mungkin juga menjual makanan atau barang yang haram. Pelajarannya. Ya rokok masih misalkan kalau haram secara ini pasti nggak boleh, kan gitu ya, pasti nggak boleh. Tapi masih legal itu ya masih legal. Gitu ya. Yang nggak boleh itu apa? Misalkan kita zakat dari hasil perjudian, ya terus buku tuh mana gitu ya. Ya gitu Pak Wan. Nah, itu nuhun. Ada lagi Pak Haji, Pak Haji. Saya itu tambahkan tambahan. Ntar Pak masuk dulu. Tambahan saja sebetulnya. Tadi Mungkin yang disampaikan oleh Padlan itu, Padlan, ya artinya tadi kewajibannya zakatnya itu, kewajiban zakatnya itu, bahwa zakat itu adalah wajib setiap jiwa. Gitu. Pertama itu dulu. Nah itu mah nanti terkait dengan akad zakatnya kan. Sekarang misalkan kayak saya lah, misalkan nanti ngasih nih ke istri, ini zakatnya istri saya. Nah istri saya pegang kan, kalau misalkan masalah nanti dititipkan, dikolektifkan misalkan sama saya, karena sudah akad tanggung jawab. Ya, itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi tidak mengurangi pahala sedikit pun ya, Baji, gitu kan? Nah, itu. Apalagi anak, kan tuh mungkin setor sorangan ya. Itulah mungkin kalau misalkan saya lihat, ini jadi agak melebar sedikit. Itulah bedanya akad konvensional di bank dengan akad yang syariah.
Dan harga-harganya mah sarua, tapi akadnya berbeda. Gitu. Itu yang menjadi syariah tidak syariahnya kan dari sisi akad. Pak Haji, iya, kemarin sampai jam 10 ya. Udah jam Cukup. Kalau transaksi atau bayaran zakat baik fitrah maupun amal lewat transfer bank itu bagaimana secara ya mungkin akadnya atau syariahnya? Ya, kalau kemarin sih disampaikan, saya pernah bertanya ke Ustaz itu tidak menjadi masalah karena sebagai perantara saja. Hanya tadi ada doa Kekuatannya innamal amalu niatnya udah di ini. hanya nanti Pak Haji ada doa yang kita hantarkan kepada para muslimin Lewat WA gitu ya. Nah itu gitu ada doa. Saya pikir itu saja. Doa itu kan berdasarkan surat. Mesti ada akad ya antara yang zakat dengan yang panitia penerima zakat. Nah di situ akadnya itu seperti apa? Apa hanya terdata aja atau ada bahasanya niatnya itu dan dibalas dengan penerimaan yang istilahnya Islami. Gitu ya. Terus kalau yang sifatnya saya kan berbagi ya tadi ya. Saya juga kerjanya di wilayah sana ada masjid. Kadang-kadang DKM-nya itu tahun ini di sini dong gitu ya. Gitu. Ada berbagi. Terus gitu panitianya bisa berganti setiap hari. Ini hari ini sini 2 orang ini gitu. Bukan saya ke sininya ya, tapi kalau saya payahnya di sini saya sering zakat ke Pak Ucup terus gitu ya. Terus ketika Pak Ucup terima, Panjat ini siapa? Saya 5. Kata saya Ijul, istrinya, anaknya. Saya sama istri saya. Ya udah ditulis, udah nih Pak. Cuman catatannya aja. Penyerahan saya nggak dipersilahkan Pak, coba berdoa tuh Pak, nanti saya doain gitu. Itu akan ya. Ya, itu saja Pak Haji. Ya, nanti bisa ditambahkan Pak Haji. diusahakan rapi. Bila perlu di kita mah mungkin enggak lah peci mah mungkin. Kalau ini Pak lebih baik sebenarnya. Ya. Karena itu urusannya dengan hati. Begitu mendoakan kan kalau dengan pakai peci baju rapi kan lebih enak yang ini. Itu. Ya, Yang asal aja gitu. teknis ya. Yang maksudnya. Baik. Justru sudah saya ingatkan sebelum Yusuf bertugas sebagai amir, tolong minimal pakai koko. Iya. Kalau bisa pakai itu MTX ya kan sudah MTX. Dan Pak menyampaikan kalau masalah zakat fitrah mah sudah pada tahu semua juga ya gitu, sudah umum lah. Nah ini yang perlu sosialisasi zakat yang lain, terutama zakat mal, termasuk haulnya, kemudian apa namanya nisabnya gitu, itu penting itu. Dan itu jangankan itu, saya sendiri yang bidang peternakan untuk zakat peternakan itu saya nggak hafal semua. Tolong ini bila perlu dipasang di mading. ya Itu tuh. Ada kan itunya dari dulu juga ada. Atau sekarang sering di share di WA. Itu aja masukannya. Sehingga insya Allah itu bisa meningkatkan ini. Salam ya Kesadaran kita. karena di kita banyak pengusaha ya. Betul. Jadi kita minimal saya dengan tim tuh wajib posting setiap hari. Karena mungkin nanti salah satunya isinya jiwa kita itu mungkin tidak mengeluarkan zakat itu karena Nggak ngerti. tidak tahuan. Nah, Gitu. Insya Allah lah. ya. Perlu digencarkan dengan realitas. Apa Pak Epi? Artinya apalagi kalau tadi bukan masing-masing jangan dititipkan. Ini banyak yang bertanya bagaimana kalau dititipkan nilainya seperti apa. Jadi wajib misalkan Selalu dari dulu juga kita sebenarnya udah gitu. ya dia menekankan kalau misalkan seorang istri mau zakat kasih dulu uangnya ke istri, zakatkan oleh istrinya masing-masing atau anaknya. Ya. Intinya wajib masing-masing. Dan- Jangan dititipkan. Pertanyaannya,
keterangannya seperti apa, dan kalaupun terjadi titipkan nilainya seperti apa gitu kan. Ya, jadi nanti saya coba. Ya. Kalau nggak salah udah dibuatkan, Pak ya ada, Ucup ada. Itu udah kita buatkan sejak tahun lalu loh. Sejak tahun lalu. Maksudnya Gitu. Itu maksudnya untuk terlihat kita profesional. Kita, ya. Baik, udah mau beres-beres ya. banyak yang tanya dulu saya dan yang berangkat itu kadang-kadang mana kok? Ya, ya. Gitu. Baik, hadirin jemaah Masjid As-Siddiq, alhamdulillah ternyata yang tadinya saya prediksikan cukup 30 menit ini sampai 1 jam lebih karena ini pembahasan yang menarik gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini sangat bermanfaat untuk kita dan juga dicatat oleh Allah sebagai amalan solehan. Kurang lebihnya mohon maaf, tentu saja kekurangan itu datangnya dari saya sebagai manusia dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.